Mari kita coba otomatis tandonnya itu sudah berfungsi dengan benar atau belum ya teman-teman. Otomatis tandon ini harganya kisaran Rp50.000. Tandon air ini kita buat dengan ukuran panjangnya 1,50 meter, tingginya 1,20 meter dan lebarnya 1,20 meter. Jadi kalau kita isi air itu sekitar 1.500 liter ya teman-teman. Cara buka dari otomatis tandon ini mudah ya teman-teman. Cukup kita tarik ke atas sudah terbuka, dan di sini jangan sampai keliru ya teman-teman. Gunakan yang A1 dan A2. Jangan yang B1, B2. Di sebelah skrupnya itu ada tulisan A1, A2, B1, B2. Jadi perbedaannya begini teman-teman. Untuk A1, A2 itu untuk tandon air seperti ini ya. Jadi nanti kalau pelampungnya itu turun sampai batas bawah itu dia akan nyala sendiri otomatisnya. Dan kemudian kalau pelampung itu naik ke atas sampai batas atas ya, dia akan mati dengan sendirinya. Itu kalau A1 dan A2 ya teman-teman. Beda lagi dengan B1 dengan B2. Jadi nanti kalau B1 dengan B2 itu kalau air itu penuh dia akan nyala ya. Jadi untuk membuang kelebihan air itu. Oke teman-teman, mari kita coba apakah sudah berfungsi dengan sempurna. Kita tarik saja. Kalau airnya mengalir itu tandanya pumpnya sudah nyala ya. Nah ini airnya sudah jalan ya teman-teman. Coba kita kembalikan lagi, kita naikkan lagi ya pelampung ini. Nah dia akan mati dengan sendirinya. Ini kalau airnya sudah penuh, dua pelampung itu akan naik semua teman-teman. Otomatis akan mematikan dari saklar otomatis tandon ini. Ini pelampung yang di bawah gunanya untuk mengukur nanti batas bawah ya. Dan yang di atas ini nanti untuk mengukur batas atasnya. Jadi dua pelampung ini kalau penuh dia akan naik semua ya. Akan mematikan otomatis tandonnya. Dan apabila turun semua dia akan ada beban dua pelampung, dia akan menarik otomatisnya dan menghidupkan pump airnya lagi. Jadi otomatis tandon itu seperti saklar ya, jadi menghubungkan arus listrik. Untuk pembuangan air saat kita menguras, kita pasang stop kran seperti itu ya, dan ukuran dari pipanya itu 1 dim. Jadi memudahkan kita saat menguras tandon air ini ya teman-teman. Dan yang penting itu pipa yang turun itu usahakan pipa yang agak besar ya teman-teman, 1 dim atau 1,5 dim. Jadi tekanan air dari atas itu kuat menuju keran-keran yang ada di bawah ya. Ini saya memakai pipa 1 dim yang turun ke bawah ini ya teman-teman. Lebih besar itu lebih bagus ya, 1,5 dim atau 2 dim. Nanti kita pasang sok dari pipa 1 dim ke 3/4 atau dari pipa 2 dim ke 3/4 yang masuk ke keran-kerannya. Lihat teman-teman, kita coba tekanan airnya kuat ya. Padahal tandon ini enggak terlalu tinggi ya, enggak ada 3 meter teman-teman. Karena saya menggunakan pipa 1 dim ya. Jadi pipa yang turun itu 1 dim. Kemudian kita sambung sok menuju pipa 3/4 ya. Ini yang masuk ini pipa 3/4 dim ini. Sudah kita sambung menggunakan sok yang tadi. Oke, kita coba airnya kuat ya teman-teman. Oke teman-temanku, silakan simak videonya. Semoga videonya selalu bermanfaat bagi teman-temanku, khususnya teman-temanku pemula. Silakan subscribe, komen, like di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita coba otomatis tandonnya itu sudah berfungsi dengan benar atau belum ya teman-teman. Otomatis tandon ini harganya kisaran Rp50.000. Tandon air ini kita buat dengan ukuran panjangnya 1,50 meter, tingginya 1,20 meter dan lebarnya 1,20 meter. Jadi kalau kita isi air itu sekitar 1.500 liter ya teman-teman. Cara buka dari otomatis tandon ini mudah ya teman-teman. Cukup kita tarik ke atas sudah terbuka, dan di sini jangan sampai keliru ya teman-teman. Gunakan yang A1 dan A2. Jangan yang B1, B2. Di sebelah skrupnya itu ada tulisan A1, A2, B1, B2.
Jadi perbedaannya begini teman-teman, untuk A1, A2 itu untuk tandon air seperti ini ya. Jadi nanti kalau pelampungnya itu turun sampai batas bawah itu dia akan nyala sendiri otomatisnya. Dan kemudian kalau pelampung itu naik ke atas sampai batas atas ya, dia akan mati dengan sendirinya. Itu kalau A1 dan A2 ya teman-teman. Beda lagi dengan B1 dengan B2. Jadi nanti kalau B1 dengan B2 itu kalau air itu penuh dia akan nyala ya. Jadi untuk membuang kelebihan air itu. Oke teman-teman, mari kita coba apakah sudah berfungsi dengan sempurna. Kita tarik saja. Kalau airnya mengalir itu tandanya pumpnya sudah nyala ya. Nah ini airnya sudah jalan ya teman-teman. Coba kita kembalikan lagi, kita naikkan lagi ya pelampung ini. Nah dia akan mati dengan sendirinya. Ini kalau airnya sudah penuh, dua pelampung itu akan naik semua teman-teman. Otomatis akan mematikan dari saklar otomatis tandon ini. Ini pelampung yang di bawah gunanya untuk mengukur nanti batas bawah ya. Dan yang di atas ini nanti untuk mengukur batas atasnya. Jadi dua pelampung ini kalau penuh dia akan naik semua ya. Akan mematikan otomatis tandonnya. Dan apabila turun semua dia akan ada beban dua pelampung, dia akan menarik otomatisnya dan menghidupkan pump airnya lagi. Jadi otomatis tandon itu seperti saklar ya, jadi menghubungkan arus listrik. Untuk pembuangan air saat kita menguras, kita pasang stop keran seperti itu ya, dan ukuran dari pipanya itu 1 dim. Jadi memudahkan kita saat menguras tandon air ini ya teman-teman. Dan yang penting itu pipa yang turun itu usahakan pipa yang agak besar ya teman-teman, 1 dim atau 1,5 dim. Jadi tekanan air dari atas itu kuat menuju keran-keran yang ada di bawah ya. Ini saya memakai pipa 1 dim yang turun ke bawah ini ya teman-teman. Lebih besar itu lebih bagus ya, 1,5 dim atau 2 dim. Nanti kita pasang sok dari pipa 1 dim ke 3/4 atau dari pipa 2 dim ke 3/4 yang masuk ke keran-kerannya. Lihat teman-teman, kita coba tekanan airnya kuat ya. Padahal tandon ini enggak terlalu tinggi ya, enggak ada 3 meter teman-teman. Karena saya menggunakan pipa 1 dim ya. Jadi pipa yang turun itu 1 dim. Kemudian kita sambung sok menuju pipa 3/4 ya. Ini yang masuk ini pipa 3/4 dim ini. Sudah kita sambung menggunakan sok yang tadi. Oke, kita coba airnya kuat ya teman-teman. Oke teman-temanku, silakan simak videonya. Semoga videonya selalu bermanfaat bagi teman-temanku, khususnya teman-temanku pemula. Silakan subscribe, komen, like di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.